Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Terbongkar Alasan Pendeta Besar Lulusan Israel Mu'alaf. Kita akan langsung tonton videonya, habis akan kita komentari guys. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Kali ini saya akan membahas soal katanya orang ini adalah mantan pendeta, dan dia dikatakan bahwa dia adalah pendeta hebat dan terkenal dalam Kristen. Begini videonya. Oleh umat Islam, insya Allah, karena ada syuting, insya Allah bisa. Hari ini kita akan bahas tentang mualaf. Hidayah telah diturunkan Allah pada seorang pendeta senior Indonesia, Yahanan Joni Memaset, resmi memutuskan untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dilaksanakan di Masjid An-Nur Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat, Jumat. Tanggal 31 Juli tahun 2015, setelah memeluk Islam, Yochanan Joni Mema menggantikan namanya menjadi Muhammad Rashid yang memiliki makna umat Nabi Muhammad. Menghadiri dalam proses ikrar syahadat disaksikan pula beberapa mantan pendeta lainnya yang sudah ikrar syahadat. Terlebih dahulu yakni Ustadz Insan Moko Ginta, tim Mualaf Center Indonesia, Bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasul. MCI, dan Jamaah Masjid An-Nur. Pendeta Yochanan Joni Memaset di kalangan umat Kristiani merupakan sosok pendeta senior yang sangat dikenal. Keputusannya untuk memeluk Islam sangat mengejutkan berbagai di kalangan para pendeta. Nah, cuman setelah saya lihat, saya kayaknya nggak kenal juga orang ini, ya kan? Kalau Pak Tong, saya Tong, ya kan? Ya, Pak Kibet temuin dong, dan lain-lainnya. Ya kita kenal kan? Karena memang pendeta yang terkenal. Tapi orang ini siapa? Kita juga tidak kenal di dalam Kristen. Dia juga dari gereja mana? Kita tidak tahu. Dan kemudian digoreng narasi katanya dia adalah pendeta terkenal dalam Kristen. Tonton lagi gini ya. Pendeta ada banyak, dan ustadz ada banyak. Nah, kita lihat terkenal sini adalah, misalnya gini contoh ya, ada ustadz yang terkenal saya nggak tahu. Yang saya tahu paling ustadz kayak Khalil Salama, ya, misalnya kayak Bu Yahya, kayak Ali Rizik, kayak Abi Bahar, kayak Ustadz Abu Somad, Syafiq Riza Basalama dan sebagainya. Tapi ada juga ustadz terkenal yang saya tidak tahu guys, seperti Kiai di Jawa Timur itu terkenal tuh, tapi saya nggak tahu gitu. Jadi sama kayak pendeta juga begitu ya, enggak semuanya tuh Anda kenal gitu loh guys. Ada yang terkenal tapi tidak Anda kenal gitu loh. Ini terkenalnya tuh di segmen tertentu gitu kan, atau di tempat tertentu. Jadi jangan Anda tuh merasa bahwa ketika Anda tidak kenal lalu Anda katakan itu tidak terkenal gitu loh. Ya. Bisa jadi misalnya contoh kayak saya Kiai Jawa Timur misalnya, itu terkenalnya di Jawa Timur gitu. Ya, saya tidak kenal karena mungkin mereka skopnya skopnya lokal atau mungkin sampai keluar, tapi tetap saya tidak kenal guys. Jadi kita tidak mungkin mengenal semua ustadz atau pendeta, ya, itu sih paham logikanya. Meskipun dia terkenal gitu. Ya, sama kayak contoh kayak contohnya sederhana di pilkada atau ya di pilpres misalnya, atau di apapun lah itu ajang misalnya, itu meskipun terkenal nggak semua orang tahu gitu. Atau misalnya kayak Anda bayangkan ya apapun itu kayak di artis-artis K-pop atau di India itu terkenal tapi kita tidak kenal gitu guys. Intinya kita tidak mungkin mengenal semuanya, nggak mungkin. Ada yang terkenal tapi tidak kita kenal gitu kan. Intinya adalah Anda nggak bisa menjudge sesuatu itu hanya karena Anda tidak kenal, lalu Anda bilang itu nggak terkenal, nggak gitu loh kayak pikirnya, ya kan? Saya punya analogi begini guys ya.
ada misalnya orang gila di depan rumah Anda, ya, dia nongkrong di depan rumah Anda atau di tempat Anda habis lewat lah, ya, hampir tiap hari Anda lihat terus dia, itu pasti akan lebih terkenal di mata Anda, ya, pasti Anda akan lebih kenal, Anda tahu itu, ya, ketika disebut bahwa kamu tahu nggak ada pengemis, tahu nggak ada orang gila yang di simpang itu misalnya, atau yang di depan rumah kamu, Anda pasti katakan, iya ya saya tahu itu, saya kenal, dia memang saya tahu itu gitu, ya kan, saya tahu itu gitu. Nah, tapi coba disebut ada artis terkenal di India yang benar Anda tidak kenal. Mana lebih Anda kenal? Tentu Anda lebih kenal dan tahu pengemis orang gila yang di depan rumah Anda. Karena ada sering lihat gitu, guys. Jadi sesuatu yang terkenal bagi kita tuh belum tentu terkenal bagi orang lain, guys. Itu sih pahami ya. Dan juga bukan berarti nggak terkenal bagi kita berarti nggak banyak yang kenal dia. Dia bukan terkenal, nggak gitu logikanya. Intinya Anda harus Anda harus minimal, kalau sekarang kan punya internet nih, Anda googling lagi misalnya gitu, ya kan, atau Anda cari tahu kan bisa gitu. Jangan kalau itu nggak kenal lalu Anda merasa itu nggak terkenal gitu kan. Jangan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang umum publik, guys. Itu suami logikanya. Dan hebat, dan terbukti sebenarnya dia ini adalah pendeta abal-abal, dan bahkan dia mengaku bahwa dia adalah lulusan Israel. Keren nggak? Keren banget, dan bahkan ngeri banget kalau menurut saya. Kok bisa? Ya, kita langsung saja nonton videonya. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah Nasrani, yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya, ada memang Islamologi, tapi hanya nyebut Nasrani toh. Seselidiki Nasrani itu apa sih? Nggak tahunya saya masuk sekarang Nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem Israel Hebrew. Waktu saya dipanggil untuk menjadi menjadi penceramah, pertama kali saya diundang kalau nggak salah di Universitas Islam Sari Bidayatullah ya, ketemu beliau, dan kedua kali di Sarinah. Itu saya juga konten sebetulnya. Makanya saya waktu ada dua pendeta saya sudah nggak netral sebetulnya. Kalau gini ya, kita memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya, itu perlu dicatat ya. Tapi secara personal, pribadi, kita bisa ke Israel dan kuliah di sana gitu loh, ya. Jadi hubungan, Anda ngerti nggak mengenai hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik adalah hubungan antar dua negara. Nah, yang tabu itu adalah apabila perangkat pemerintah ke sana lalu jalin hubungan, itu baru. Tapi kalau personal, ya, personal nih ke sana, ya nggak ada masalah. Contoh kayak akan banyak itu tur liburan orang Indonesia ke Israel, misalnya mereka ke Bethlehem, apa kan ada gitu loh. Ibaratnya hubungan diplomatik itu beda dengan personal, beda. Contoh kayak kita nggak punya hubungan diplomatik dengan misalnya Korea Utara misalnya, atau apapun itu, negara manapun itu, tapi kita bisa ke sana, guys, secara personal gitu loh, ya kan, untuk belajar, untuk apapun itu, untuk bekerja, bisa kalau secara personal gitu kan, bukan dalam rangka hubungan antar negara, guys. Saya netral, saya nggak netral, tetap saya kalah salahkan kau. Tapi akhirnya saya sadar orang banyak orang muslim dan muslimah, Pak, kita doain aja Pak Yohanes supaya muslim langsung. Ya tapi saya pasti ya apa enggak, gimana caranya, bingung saya. Di gedung sana ketemu lagi beliau mau dijualkan salah satu ibu itu. Akhirnya apa? Bulan 2000 berapa ya? 2014. Akhirnya 2015, enggak 6 bulan kemudian saya jangan dibilang Pak Ustaz, saya tahu. Aduh, nggak ada jalan juga. Di situ saya bilang, Ustaz sudah cepat-cepat. Karena saya tahu masih masuk neraka, waduh, nggak mau saya. Nah, di Islam itu ada pertimbangan amal dan soleh. Wah, kalau di sini
sama dengan ini. Kalau Nasrani, kalau kita beramal terus nanti ada pertimbangan masuk surga. Wah, lari saya loncat. Saya ketemu Pak Ustaz, diam-diam, Pak, saya mau masuk Islam. Gimana yang saya ada? Saya ingat di apa ya, di mall ya, di mall Ciputat. Saya ketemu beliau ya. Waktu itu yang mewawancara saya Ustaz dari dosen ya. Saya diwawancara direkam. Saya bilang, wah, saya masih sama ya deh. Daripada saya nanti tiduran mati, waduh, ampun saya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanallah, saya akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat, saya Islam, dan saya tetap istiqomah sampai kapanpun. Walaupun keluarga saya benci, saya ditawari jujur aja. Keluarga saya memang datang ke Bali itu telepon terus sampai kemarin Natalan gitu loh. Jadi apa yang disampaikan bapaknya masuk akal. Karena kenapa? Kata dia kan Nasrani itu konsepnya kalau apa ada sama Islam itu tentang konsep bahwa kita tuh harus berbuat baik untuk dapat pahala sehingga bisa masuk surga gitu. Nah ini kita masih masuk akal. Kenapa? Karena Nasrani ya itu adalah, kita perlu lihat garis besar ya, garis sejarahnya. Pertama kali ada itu adalah umat Nasrani ya. Belum ada agama Nasrani, belum ada. Yang ada umat Nasrani. Kenapa? Karena waktu kan gini, Yesus kan adalah nabi yang berasal dari Nazaret, ya, kota Nazaret. Sehingga figur disebut sebagai umat umat Nasrani, karena Nasrani diambil dari kata Nazaret. Itu yang awal ada. Lalu makin belakang makin mulai menyimpang, lalu dijadikanlah mereka meleli menjadi agama Nasrani gitu. Nah lalu makin belakang lagi makin menyimpang lagi yang udah cukup parah, yaitu di Antioquia mereka disebut pertama kali sebagai Kristen. Yesus nggak tahu itu. Yesus sudah pergi mungkin sekitar 300 tahun sebelumnya. Nah lalu dari sebagai umat Kristen, mereka sebut sebagai Kristen itu barulah mereka menamakan agama mereka sebagai agama Kristen. Dan Yesus lagi nggak tahu gitu kan. Nah, jadi makin ke belakang makin berubah-ubah gitu guys. Yang dulunya umat Nasrani jadi agama Nasrani, lalu menjadi Kristen, lalu menjadi agama Kristen. Ya. Sama kayak Yahudi juga begitu. Dulu nggak ada agama Yahudi. Yang ada adalah umat Yahudi, ya, atau bangsa Yahudi. Barulah mereka mendirikan agama Yahudi. Itulah penyimpangannya guys. Nah. Ya, jadi awal-awal itu masih murni. Ya. Umat Yahudi sesungguhnya dan umat Nasrani sesungguhnya mereka tuh beragama Islam gitu. Itu dalam kepercayaan Islam ya. Karena mereka masih mengikuti kemurnian ajaran dari Musa dan juga Isa atau Yesus guys. Ya. Sehingga makanya Bapak itu katakan begitu, Nasrani itu ya yang ini berhubungan dengan Islam itu tadi itu bahwa kita kalau masuk surga tuh kita harus berbuat baik ya untuk dapatkan pahala guys. Nah begitu logikanya. Ada yang kosong, ada gereja kosong, nggak ada pendetanya. Yuk mau, ada mobil, nggak ada rumah. Saya tolak. Saya bilang Islam adalah agama yang diri di Allah, yang benar di sisi Allah. Ya, yang aneh di situ adalah dia mengatakan bahwa dirinya di dalam Kristen itu levelnya udah lebih daripada Kristen katanya. Wah, baru kali ini saya tahu kalau dalam Kristen tuh level-levelan dan lebih daripada Kristen. Ada yang lebih daripada Kristen. Apaan coba? Mana ada dalam Gini loh, kita tuh punya penilaian sendiri masing-masing. Nah, bagi Bapak ini, kalau saya nilai ya, lebih dari Kristen itu masa tuh lebih awal. Karena ingat ya, urutannya adalah umat Nasrani, agama Nasrani, ya, Kristen, baru agama Kristen. Artinya kalau kita runut sejarah itu Nasrani ya lebih awal daripada Kristen. Awal-awal tidak ada Kristen, ingat. Kristen mereka baru pertama kali sebut murid-murid itu pertama kali disebut sebagai Kristen di Antioquia. Artinya lebih Nasrani secara urutan histori itu lebih tinggi, lebih awal daripada Kristen.
Simple itu gitu loh. Lebih murni, lebih tinggi, dalam artian bisa lebih murni, lebih asli, lebih awal. Itu saya pahami logikanya ya. Ingat urutannya adalah pada belajar sejarah ya, umat Nasrani, baru muncul agama Nasrani, baru muncul Kristen ya, sebutan Kristen. Karena ayatnya ada, mereka pertama kali disebut sebagai Kristen di Antioquia, baru muncul agama Kristen. Ya, itu sepahami logika berpikirnya, guys. Kristen itu level-levelan kayak gitu. Jangan dalam Kristen nggak ada yang berbicara soal level-levelan gitu. Dan levelnya lebih aneh lagi, dikatakan bahwa saya lebih tinggi levelnya daripada Kristen karena saya adalah Nasrani katanya. Aduh, justru statement itu sebenarnya membuktikan bahwa dirinya ini bukanlah pendeta dalam Kristen dan dia bukan orang Kristen. Kalau dia orang Kristen, dia pendeta Kristen, masa nggak tahu yang disebut dengan Nasrani apa, yang disebut dengan Kristen apa? Dan bahkan sebenarnya kan orang Muslim Justru dia sebagai ini dia tahu betul bahwa Nasrani itu beda dengan Kristen. Ingat, Nasrani diambil dari kata Nazaret, artinya kota tempat asalnya Yesus. Karena waktu itu mereka tuh umat pengikut Yesus disebut sebagai umat Nasrani. Beda dengan Kristen. Kristen adalah mereka-mereka yang pertama kali disebut di Antioquia. Jadi kalau kita lihat fase sebelum mereka disebut sebagai Kristen, itu adalah Nasrani semua. Kristen belum ada, guys. Itu pahami ya. Kita ngomong tentang label, tentang sebutan, tentang julukan gitu loh. sendiri tahu apa yang dimaksud dengan Nasrani, ya kan? Nasrani sendiri kan itu sebutan orang-orang Muslim untuk orang Kristen, karena mereka anti dengan yang namanya Kristus. Makanya bukan. Kita menyebut orang Kristen itu Kristen, dan kita menyebut orang Nasrani beda, ya. Jadi Islam tuh punya garis yang jelas, ya. Siapa itu umat Nasrani? Yaitu umat yang pengikut Yesus awal, ya. Itu umat Nasrani. Siapa itu Kristen? Ya mereka disebut pertama kali di Antioquia sampai sekarang, gitu, guys. Jadi kita tuh paham betul siapa itu Nasrani, siapa itu Kristen. Kristen bukan Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Kalau Anda mengerti jalur itu ya. Luisi bukan Nasrani dia Kristen. Nasrani adalah kalau misalnya sekarang masih ada Nasrani. Nah, itu berarti orang itu harusnya kalau dia ada orang sekarang ngaku dia Nasrani, artinya dia harusnya adalah tidak mengikuti ajaran Kristen, tapi mengikuti ajaran Nasrani, yaitu ajaran Yesus awal, guys, yang masih murni. Jadi Nasrani itu masih murni ajaran Yesus, Nasrani itu, ya. Cuman harusnya mereka beralih ke Islam, karena Nasrani bukan agama, itu adalah umat, ya. Jadi umat Nasrani adalah umatnya Nabi Yesus atau Nabi Isa, dan umat Muslim adalah umat Islamnya Nabi Muhammad, guys, gitu loh. Ini umat Nasrani harusnya berpindah menjadi umat Muslim, gitu, guys. Sebenarnya Nasrani juga Muslim ya, cuman kayak gimana ya saya bilang ya, kayak umat Islam tuh ada yang umatnya yang Islam yang Riau, umat Islamnya Jawa Timur misalnya. Ini Nasrani itu kan nama daerah, asalnya Nazaret. Sebenarnya mereka umat Muslim juga gitu. Intinya mereka terus beralih, nabinya beralih gitu. Ya, agamanya tetap. Ini Nasrani itu hanya label, bukan agama. Ya, sama kayak umat Riau, umat Jawa Timur, gitu guys logika berpikirnya. anti dengan Kristen, makanya namanya Nasrani. Kenapa? Karena Yesus katanya berasal dari Nazaret, ya kan? Nah, yang kayak gini itu bukan, Nazar ini bukan label umat Islam, label yang sudah ada waktu itu. Baca kitab Anda, ya. Jadi kenapa umat Yesus awal disebut sebagai umat Nasrani? Karena nabi mereka berasal dari Nazaret. Jadi memang itu yang diberikan kepada mereka, bukan buatan Islam itu. Baca sejarah, ya kan? Baca kitab Anda. Nasrani adalah selagi bukan label dari Islam, ya. Memang sudah ada begitu sebutannya, ya. Umat Nasrani, bukan Islam yang melabeli seperti itu. Sama kayak umat Yahudi, bukan Islam. Memang sudah ada. Islam hanya menggunakan nama itu yang sudah ada itu, guys. Itu suami logikanya.
Ini yang bikin saya justru meyakini dan yakin 1000% bahwa orang ini sebenarnya mengaku dirinya sebagai pendeta. Ya, dia lucu juga, dia mengatakan setelah lulus dari sana, kemudian dia diundang ceramah. Dan ceramahnya saya pikir di gereja mana, begitu kan. Ternyata ceramahnya di gereja, guys. Katanya ceramahnya itu di beberapa masjid, begitu. Dan kemudian ketemu dengan pendebat-pendebat Islam di situ. Loh, kenapa dia lulusan dari Israel? Kenapa nggak dikaryakan di gereja-gereja? Malah diundang sama orang-orang Muslim. Nah, gereja-gereja kenapa nggak undang dia? Ya memang karena orang-orang nggak kenal dia, ya kan? Nah, ini begini, ketika dia menceritakan bahwa dia diundang oleh Universitas Islam misalnya gitu kan, itu bukan berarti dia tidak diundang atau dia tidak punya pekerjaan untuk ceramah di gereja, ya. Ngerti nggak maksudnya ini? Misal gini, misalnya ada pendeta atau ustadz diundang di tempat yang berbeda, misalnya ustadz diundang ke, kan ada tuh, Anda tahu nggak ustadz yang siapa namanya saya lupa, diundang ceramah di gereja, ada kan? Ada juga misalnya pendeta diundang ceramah di masjid, ada. Nah, ini tentu agak kontroversial, dan memang kontroversial ya, dan tapi terjadi. Tapi itu bukan berarti mereka ini tidak khotbah di tempat asalnya, gitu loh guys. Masa saya misalnya ada berita misalnya yang main itu kan viral itu kan ustadz siapa saya lupa dia yang dekat sama Deddy Corbuzier yang membantu Deddy Corbuzier kualaf, saya lupa itu. Pada yang tahu supaya bisa komen di kolom komentar bawah. Itu kan ceramah di gereja, guys. Bahkan dia ceramah di tempat hiburan malam gitu kan. Nah, ini hal yang biasa. Bukan berarti dia tuh tidak ceramah di tempat umat Islam gitu loh. Itu semua logikanya. Jadi Louis ini dia tidak mengerti bahwa ketika seseorang pendeta diundang ke ceramah ke tempat Islam, itu kan berarti dia tuh tidak khotbah di tempat di gereja, guys. Itu logika berpikirnya gitu loh, ya kan? Ini aneh sekali. Bahkan lebih konyolnya lagi, dia diminta untuk kembali lagi ke Kristen, ditawarin mobil dan lain-lain. Terus terang saya nggak percaya. Siapa juga yang mau tawarin Anda? Udah Anda mualaf aja, nggak apa-apa. Louis nggak tahu ya, banyak kasus-kasus, banyak berita yang kita lihat. Anda bisa googling sendiri ya. Gini loh, kenapa mereka ini ditawari ya balik gitu? Karena begini, karena ini berbahaya. Karena gini, Anda bayangkan ya betapa berbahaya para mualaf ini ya. Jangan di level pendeta yang tinggi, yang biasa saja. Anda bayangkan ya. Kenapa mereka ini sibuk ngurusin mualaf? Anda lihat konten-konten Louis di Juli dan lain sebagainya itu mualaf terus gitu kan. Ini mereka tuh merendahkan mualaf, bahkan sampai mereka tuh tega atau mereka tuh sampai mengatakan bahwa mualaf nggak tahu apa-apa. Betul-betul didegradasi susuknya, guys. Karena kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka pasti menilai ini mualafnya berbahaya. Sehingga mereka tuh harus membuat mualafnya menjadi 0 nilainya. Jadi nggak mungkin orang tuh nggak tahu apa-apa, nggak mungkin. Mualaf itu pasti tahu ya. Kalau saya nilai banyak tahu, minimal kalau nggak setuju nggak banyak tahu, minimal ada tahunya lah tentang Kristen, ya. Jadi misalnya kita bilang bahwa Kristen itu menuangkan Yesus, itu kan nggak mungkin orang nggak tahu bahwa Kristen menuangkan Yesus misalnya, atau Kristen ibadah di gereja, atau Kristen ibadah di gereja dengan nyanyi, itu nggak mungkin orang nggak tahu gitu kan, ya hampir mustahil gitu. Jadi orang-orang yang betul-betul hidup di pedalaman gitu kan, betul-betul cuek dengan hal-hal tentang hal seperti ini. Tapi orang pasti tahu, logikanya pasti tahu tentang itu, guys, ya. Dan lalu mereka degradasi dengan menjadikan itu 0 nilainya itu menjadi dengan tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Padahal nggak mungkin orang nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Minimal dia tahu bahwa Kristen itu ibadah di gereja, mengangkat Yesus itu. Jadi itulah trik mereka, trik kotor mereka, mendegradasi sosok mualaf sehingga menjadi orang yang betul-betul nilainya 0. Sehingga kalau orangnya itu nilainya 0, apa yang mau dipercaya kata-katanya? Itulah trik licik kotor yang dipakai mereka ini. Nah, begitu berbahayanya para mualaf ini sehingga mereka mengurusi mualaf hampir tiap hari. Ya, mualaf terus dibahasnya gitu kan. Makanya yang diserang itu adalah para mualaf.
Ustaz Kenama, ya siapa lagi, yang mualaf lainnya lah gitu, ya itu guys. Jadi kita lihat gaya main mereka begitu, jadi nggak heran kalau mereka tuh sampai bisa menawari mobil segala macam agar mereka ini balik ke ini. Karena mualafnya berbahaya. Karena mualafnya akan membongkar pengalaman mereka, sharing pengalaman mereka ketika mereka tuh pernah Kristen dan membandingkan dengan Islam. Dan kita tuh dan lebih meyakinkan kenapa? Karena mereka tuh pernah mengalaminya gitu loh guys. Ya. Sama misalnya gini, ada kejadian misalnya dulu sejarah ya, orang yang betul mengalami itu beda dengan orang yang tidak mengalami. Ada bayangkan ya, ada dua orang nih, memberikan pengalaman sharing. Yang satu betul-betul mengalami, satu lagi cuman mendengar, melihat. Beda kan? Tentu kan lebih meyakinkan orang yang mengalami. Ya. Ya, jadi betul-betul pelaku sejarahnya. Nah, sama seperti ini gitu guys. Jadi itu sepaham logikanya. Jadi Louis nih dia tidak paham, bahkan ini contoh sederhana juga. Misalnya ada seorang anak yang itu kan banyak tuh mualaf itu kejadian mereka tuh yang orang kaya ya, orang tuanya kaya, itu kan diancam itu, nggak dapat warisan. Ya kan? Orang tuanya tuh nggak ikhlas ngasih warisan pada anaknya mualaf gitu, ya. Pokoknya kalau kamu mualaf, kamu nggak dapat warisan, dicoret di daftar keluarga. Kan itu banyak kejadian guys, gitu loh. Jadi apa ya? Itu hal-hal yang bukan mustahil terjadi gitu loh. Kalau dia tidak percaya, artinya dia tidak mengerti. Dia menganggap bahwa semua sifat manusia itu adalah baik. Nggak semua sifat manusia baik, apapun bisa terjadi, ya. Orang nyogok orang supaya tidak supaya kembali ke agamanya itu ada, dan itu tidak mustahil terjadi guys, ya. Jadi orang itu bisa melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya, ya. Mau buat orang ini balik ke agamanya, mau buat orang ini untuk mengikuti keinginannya, itu tidak mustahil terjadi. Dia tuh tidak percaya pada sesuatu yang tidak mustahil terjadi. Itu aneh sekali, ya. Apapun bisa terjadi di dunia ini, apapun itu. Anak bunuh orang tua, anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, ayah bunuh anak, itu bisa terjadi. Jadi kalau dia tidak percaya, ya dia sama tidak percaya dengan hal begituan. Apapun bisa terjadi di dunia ini, ya. Yang perlu dilakukan adalah membuktikan itu. Karena Anda yang menuduh, Anda yang membuktikan. Bukan orang yang tuduh, sekali lagi ya. Orang bisa ngomong apa saja, ya. Nah kalau misalnya kita tidak punya bukti, ya kita lebih diam. Anda harus bisa membuktikan baru Anda ngomong. Oh, dia tuh tidak melakukan itu, saya punya buktinya. Karena kalau tidak, Anda namanya fitnah. Jadi logiknya adalah kalau biar Anda tidak dituduh fitnah, ya kalau ada orang ngomong itu, kalau Anda tidak punya bukti, ya Anda diam. Baik untuk ngomong gitu kan. Nah, mungkin dalam hati Anda bisa katakan saya nggak percaya, silakan itu hak Anda. Tapi Anda tidak bisa memastikan gitu loh. Itu pasti bohong, saya tidak percaya. Nggak bisa begitu. Tapi kalau itu beberapa pribadi dan itu hanya Anda itu tidak memastikannya, itu nggak masalah gitu. Karena kalau memastikan berarti Anda fitnah guys. Ya, itu harus pahami. Karena Anda harus bisa membuktikan. Nuduh itu harus dengan bukti, baru itu bukan lagi fitnah namanya. Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah, itu harus pahami ya. Dan itu selalu saya hindari. Ya, saya nggak mau usul begituan kecuali saya punya bukti. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.